One. No! Play Luke. Three. No! Please! Besok harinya, Ellie memikirkan hukuman yang tepat untuk Greg dan juga Campbell. Namun masalahnya sekarang ini mereka kekurangan pengawal karena ada 2 tahanan. Oleh karena itu, Ellie akan melatih orang baru sebagai pengawal. Namun Ellie tidak akan menangkap Harry, karena Harry hanya berharap Cassandra mati. Dan itu bukanlah merupakan sebuah kejahatan. Ellie meminta waktu untuk memutuskan hukuman apa yang akan diberikan pada Greg dan juga Campbell. Kemudian Ellie bertemu dengan Campbell, dan Sam meminta pada Ellie untuk waspada karena otak Campbell sangat berbahaya, di mana Campbell dapat mempengaruhi seseorang. When we're done. Campbell mengatakan dirinya tak terlibat dalam kematian Cassandra. Namun Ellie tahu kalau Campbell sering berbohong, karena tak mungkin Greg melakukannya sendiri. Ellie bertanya apa mungkin Harry yang telah melakukannya. Campbell mengatakan mana mungkin Harry melakukannya karena dia sangat penakut. Dan Ellie juga tak bisa menghukum Campbell karena tidak punya bukti. Kemudian Ellie bertemu dengan pacar Campbell yaitu Ali. Ellie bertanya apakah Campbell pernah mengatakan sesuatu tentang Cassandra. Ali mengatakan kalau Campbell tak pernah mengatakan apapun tentang kakakmu. Namun Campbell dapat melakukan apapun termasuk membunuh kakakmu. Dan Ellie tak bisa hanya menangkapnya saja atau hanya melukainya. Tapi Ellie harus membunuh Campbell, karena dia sangat amat berbahaya. Namun jika Ellie ingin melepaskannya maka lepaskan sekarang juga, sebelum dia sangat amat marah pada Ellie. Sementara itu Harry menjelaskan pada Kelly alasan dirinya pernah mengatakan berharap Cassandra mati. Di mana pada waktu itu Harry merasa terganggu karena rumahnya malah dijadikan tempat penampungan. Dan mereka bertindak sesuka hati seolah itu rumah mereka. Hal itu membuat Harry sangat marah pada Cassandra dan berharap dia mati. Namun Harry pun tidak sungguh-sungguh mengatakannya. Sementara itu tanpa diduga ternyata Ellie malah melepaskan Campbell. Hal itu sempat membuat Will merasa kesal. Namun Ellie tak punya pilihan. Karena Ellie tak punya bukti apapun tentang Campbell. Dan Sam yang merupakan adik dari Campbell merasa sangat amat kesal pada Ellie. Dengan mengatakan kita semua akan membayar tentang hal ini. Karena sekarang monster itu telah bebas. Dan di sini Ali sangat amat terkejut melihat Campbell telah bebas. Dapat terlihat dari raut wajah Ali yang merasa tidak suka melihat Campbell telah kembali. Karena kita tahu kalau Campbell sempat ingin membunuh Ali. Namun di sini karena takut pada si Campbell, Ali berpura-pura merasa senang melihat Campbell telah bebas. Singkat waktu, pagi pun datang. Dalam sidang, Ellie mengatakan telah melepaskan Campbell karena tidak adanya bukti. Dan hal itu membuat mereka semua merasa sangat kecewa. Dan hukuman yang akan diterima oleh Greg adalah... And the punishment for murder is death. Dan ya, tanpa diduga, ternyata Ellie memberikan hukuman mati pada Greg, di mana nyawa dibayar dengan nyawa. Dan hal ini juga merupakan peringatan pada yang lain, untuk tidak melakukan kejahatan di kota ini. Kemudian saat akan pulang, Ellie bertemu dengan Campbell. Campbell yang tidak datang dalam sidang bertanya bagaimana hasilnya. Ellie mengatakan kalau Greg akan dihukum mati. Sontak hal itu membuat Campbell merasa terkejut. Singkat waktu besok harinya, para pengawal telah bersiap untuk menghukum Greg, di mana Gordy memberikan 3 pistol pada mereka. Dan hanya 1 pistol yang terdapat pelurunya. Namun ketiga pistol itu akan tetap ada suara saat menembak. Dengan begitu tidak ada yang tahu siapa yang telah menembaknya. Hal itu tentu saja membuat Greg merasa sangat amat panik dan meminta untuk melepaskannya. Karena Greg merasa sangat amat menyesal. Helena mengatakan pada Ellie masih ada waktu untuk membatalkannya. Namun Ellie akan tetap melakukannya dan menyuruh pada mereka untuk bersiap. Namun Grace merasa ragu untuk melakukannya. Luke mengatakan kita hanya perlu melakukannya sekali saja. Dan Ellie pun mulai menghitung. Please don't do this! 3.
Dan ya, tanpa diduga ternyata Greg masih hidup. Dan ternyata tembakan mereka meleset. Namun saat akan kembali melakukannya, Grace yang semakin ragu menyimpan pistol itu dan dia pun langsung pergi. Alhasil Ellie akan menggantikan Grace untuk melakukannya. Dan ya, kali ini Greg pun innalillahi. Dan mungkin saja pistol dari Ellie yang telah membunuhnya. Ellie pun merasa sangat sedih dan langsung menangis. Singkat waktu 6 bulan telah berlalu, dan mereka masih terjebak di kota ini. Namun sekarang mereka mulai terbiasa, di mana mereka harus bekerja setiap harinya. Karena jika tidak bekerja maka mereka tidak akan makan. Dan ternyata sekarang ini Becca sedang hamil. Dan tak lama lagi dia pun akan melahirkan. Namun Becca tidak ingin mengatakan siapa yang telah menghamilinya. Sehingga Sam pun bersedia untuk menjadi ayahnya. Namun Harry yang merasa bosan dengan semua ini membuatnya sangat kesal. Dan menawarkan pada temannya untuk memakai mobilnya setiap hari jika temannya mengerjakan tugas dari Harry. Namun Grace yang tahu akan hal itu membuatnya merasa sangat kesal. Dan akan melaporkan Harry pada Garda. Di mana Garda adalah pengawal yang menjaga tempat ini. Karena Harry telah melanggar aturan yang dibuat oleh Ellie. Grace mengatakan pada Harry, mungkin dulu kamu orang yang sangat penting di tempat ini. Namun sekarang kamu hanya orang biasa sama dengan kita semua. Dan kamu harus patuh pada aturan. Sementara itu Ellie bertanya pada Will di mana semua orang. Will bilang mereka sedang pergi. Namun tiba-tiba mereka ada di belakang Ellie. Dan tanpa diduga tiba-tiba saja. Dan ya, ternyata itu hanyalah mimpi buruk dari Ellie. Sementara itu Jensen dan So pergi ke rumah Harry. Dikarenakan Harry tidak masuk kerja. Dan jika tetap tidak masuk maka Harry tidak akan mendapat jatah makanan. Dan mereka akan memanggil Ellie untuk datang. Namun Harry yang telah sangat amat muak tidak peduli sama sekali. Dan menyuruh pada mereka untuk pergi. Tak lama Ellie pun datang. Dan mengatakan kalau kamu harus bangun dan pergi untuk bekerja. Karena jika Ellie hanya diam saja, mungkin saja semua orang akan melakukan hal yang sama seperti Harry. Dan Ellie tak mau hal itu terjadi. Karena hanya dengan cara ini kita akan bertahan hidup. Namun ya tetap saja Harry pun tidak peduli. Dan menyuruh pada Ellie untuk pergi. Singkat waktu malam pun dingin. Di sini Ali membuat kue pie untuk acara Thanksgiving. Atau hari syukur nasional yang diadakan setahun sekali. Namun di sini Ali malah memasukkan sesuatu pada kue pie itu. Kemudian Ali bersama dengan Campbell pergi ke acara tersebut. Namun ketika Campbell akan menyimpan kue pie itu, Ali seolah menahannya karena kue pie itu hanya untuk Campbell. Namun Campbell tetap menyimpannya di atas meja. Hal itu membuat Ali merasa tidak tenang dan terus saja melihat ke arah kue pie itu. Dan Ali semakin tidak tenang saat Ellie dan yang lainnya mulai mengambil kue pie itu. Dengan perasaan yang sangat panik, Ali pun langsung pergi mencari kue pie itu untuk mengambilnya. Namun ternyata kue pie itu tinggal sedikit. Dan karena takut akan ada yang memakannya lagi, Ali pun langsung memakannya dengan lahap. Singkat waktu ketika tengah malam, Ellie merasakan sakit pada perutnya bahkan sampai muntah. Bean yang melihatnya merasa cemas. Dan Ellie menyuruh pada Bean untuk memanggil Will. Namun ternyata bukan hanya Ellie saja. Hampir semua orang mengalami gejala yang sama dengan Ellie. Bahkan Ali merasa tidak kuat lagi dan mulai kejang-kejang. Itu karena mereka telah memakan kue pie yang dibuat oleh Ali. Kemudian mereka dibawa ke rumah sakit dan Kelly dengan cepat memberikan minum pada mereka. Namun hal itu tidak akan cukup karena mereka terus saja muntah. Oleh karena itu Gordy menyuruh pada Kelly untuk menginfus mereka. Namun masalahnya Kelly tak bisa melakukannya karena dia bukan perawat. Gordy pun menyuruh pada Kelly membaca buku panduan cara untuk menginfus. Sedangkan Gordy akan menyiapkan alatnya. Tak lama Ali datang dan Kelly yang melihat kondisi dari Ali tak punya pilihan lain. Sehingga menyuruh pada Gordy untuk mengambil alat infusnya. Karena keadaan dari Ali semakin memburuk. Meskipun awalnya Kelly gagal melakukannya.
Namun Kelly kembali mencoba sampai dia berhasil melakukannya. That's good. Dengan adanya Kelly, sekarang keadaan mereka mulai membaik. Dan Bean mengatakan mungkin saja mereka keracunan makanan yang sudah kadaluarsa. Namun Gordy tak yakin akan hal itu. Karena keracunan makanan butuh waktu lama untuk kembali membaik. Dan Gordy sangat yakin kalau itu racun asli. Di mana ada orang yang sengaja menaruh racun itu ke dalam makanan. Dan mereka pun tidak tahu orang itu adalah Ali. Besok harinya tim Garda datang ke rumah Harry dan juga ke rumah Campbell. Karena mereka telah membuat makanan di rumah untuk dibawa ke acara Thanksgiving. Namun Grace tidak menemukan apapun. Sementara itu Jensen mengatakan pada Campbell ada seseorang yang telah menaruh racun pada makanan. Dan hanya ada 2 orang yang membawa makanan dari rumah. Karena tak mungkin racun itu ada pada makanan yang telah disiapkan dari kantin. Karena setiap hari tim Garda ada di sana. Namun di sini Jensen tidak menemukan apapun. Di lain tempat, Kelly berhasil membujuk Harry untuk bangun dan mengajaknya pergi jalan-jalan. Sementara itu, ternyata Campbell tahu kalau Ali yang telah memasukkan racun itu pada makanan. Tadinya Ali berniat akan membunuh Campbell dengan racun itu. Namun Campbell tidak memakan kue pie-nya. Dan di sini Campbell pun tidak marah pada Ali. Karena Campbell sangat sayang pada Ali dan takut kalau Ali akan meninggalkannya. Campbell pun akan memaafkan Ali dan tidak akan mengatakan tentang hal ini pada yang lain. I had no idea. I'm nothing like you. I'm not. And it means that we're not alone. Singkat waktu besok harinya, ternyata mereka akan melakukan pemilihan wali kota. Dan tentu saja calonnya adalah Ellie. Namun Campbell pun malah menuliskan nama Harry sebagai pesaing bagi Ellie. Kelly pun yang tahu merasa kesal pada Campbell. Karena sekarang Harry tidak akan siap. Namun Campbell sangat yakin kalau Harry akan siap. Dan akan terpilih menjadi wali kota. Kemudian Campbell bertemu dengan Harry dan mengatakan kalau kamu akan menjadi calon wali kota dan akan melawan Ellie. Awalnya Harry tak mau karena mereka akan lebih memilih Ellie. Dan apa yang dikatakan oleh Sam ternyata memang benar. Di mana otak dari Campbell sangat amat berbahaya. Karena di sini Campbell berhasil membujuk Harry. Dan tentu Campbell sangat yakin kalau Harry akan terpilih. Sementara itu Helena bertemu dengan Ali. Namun Helena melihat di baju Ali ada bekas darah. Dan Ali mengatakan kalau ini perbuatan dari Campbell. Tentu Helena sangat terkejut karena ternyata selama ini Campbell telah menyakiti Ali. Sehingga Helena meminta pada Ali untuk mengatakan semuanya. Awalnya Ali tidak mau mengatakannya karena dia takut kalau Campbell akan tahu. Namun Helena berjanji tak akan mengatakan tentang hal ini pada yang lain. Ali pun percaya pada Helena. Sehingga Ali mengatakan semua perbuatan dari Campbell padanya. Termasuk ketika Campbell berniat akan membunuhnya. Helena pun merasa sangat kesal. Dan mulai dari sekarang Ali pun akan tinggal di rumahnya. Dan ternyata Campbell tahu kalau Ali ada di rumah Helena. Namun Helena melarang Campbell untuk masuk. Karena Ali bukan lagi milik Campbell. Hal itu membuat Campbell sangat kesal. Dan mengatakan pada Helena kalau kamu akan menyesal. Karena telah mencari masalah dengan orang yang salah. Singkat waktu, malam pun dingin. Helena memastikan keadaan Ali baik-baik saja. Namun Helena merasa ada yang mengawasinya dari kegelapan. What? Dan pagi harinya saat Ali melihat ponselnya, dia pun sangat terkejut. Karena Campbell mengirim video dari Helena yang sedang tidur. Tentu Ali tahu jika tetap bersama dengan Helena, maka Helena dalam bahaya. Karena Campbell akan melakukan apapun. Sehingga Ali memutuskan untuk pergi dari sana. Sementara itu Luke berniat akan mencalonkan diri sebagai wali kota. Namun ternyata Ellie melarangnya. Karena Luke diibaratkan seperti anggota militer. Dan anggota militer tak boleh mencalonkan diri sebagai wali kota. Tentu saja hal itu membuat kedua temannya sangat kesal pada Ellie. Namun Luke menenangkan mereka berdua. Singkat waktu Ali datang ke rumah Ellie. Dan dengan perasaan yang sangat takut. Ali mengatakan bahwa dia yang telah menaruh racun itu, dan Ellie harus menangkapnya. Awalnya Ellie pun tidak percaya, karena mengira kalau Campbell adalah pelakunya, dan Campbell telah memaksa Ali untuk mengaku. Namun Ali menegaskan bahwa dirinya yang telah menaruh racun itu, dan Campbell tidak tahu apapun. Alasan Ali melakukannya karena sudah merasa sangat tertekan oleh Campbell, karena hampir setiap hari Campbell menyakitinya. Bahkan Campbell hampir saja membunuhnya, dan Ali tak tahu lagi harus melakukan apa. Namun Ali tidak berniat untuk meracuni semua orang.
Tadinya Ali berharap kue pie itu akan dimakan oleh Campbell. Namun Campbell malah menyimpannya di atas meja. Mendengar hal itu membuat Ellie merasa kesal pada Campbell dan juga merasa kasihan pada Ali. Oleh karena itu Ellie pun tidak akan menangkap ataupun menghukum Ali karena Ali tidak sengaja melakukannya. Namun untuk mencegah Campbell datang, Ellie pun menyuruh pada Ali untuk tinggal di sini dan Ellie akan berpura-pura telah menangkap Ali. Tak lama Harry mendapat kabar kalau Ali ditangkap oleh Ellie. Campbell yang mendengarnya sangat terkejut dan ia pun langsung pergi ke rumah Ellie. Campbell mengancam Ellie karena telah berani menangkap pacarnya dan Ellie akan menanggung akibatnya. Namun Ellie pun tidak takut sama sekali. Afraid of you or Harry. Should be. Kemudian Grace bersama yang lainnya akan pamit pergi ke dalam hutan untuk mencari makanan. Karena sekarang ini makanan mereka mulai menipis dan mereka harus pergi ke hutan untuk mencari bahan makanan ataupun tumbuhan yang dapat mereka makan. Di lain sisi, saat Kelly dan Becca melihat foto mereka waktu di bis, Kelly pun merasa kenal dengan supir bisnya dan supir itu terlihat sangat mencurigakan, di mana tatapan matanya terlihat sangat marah. Yeah. Kemudian Kelly bertemu dengan Harry untuk menanyakan tentang foto itu. Kelly mengatakan sebelum mereka berangkat berkemah supir bus ini ada di kantor ibu Harry dan orang ini bertengkar dengan ibumu. Harry pun merasa heran kenapa supir bis rapat dengan ibunya. Pagi harinya Kelly menunjukkan foto itu pada mereka. Di sini Kelly menjelaskan semuanya di mana orang itu bernama Piper. Piper adalah orang yang bertanggung jawab untuk menghilangkan bau di kota mereka pada saat itu. Namun Piper meminta bayaran yang sangat tinggi, sehingga ayah Sam dan juga ayah Harry menolak untuk membayarnya. Mungkin saja hal itu membuat Piper sangat marah. Padahal pada saat itu Piper telah menghilangkan baunya. Namun 2 hari setelahnya mereka kembali mencium bau itu. Mungkin saja Piper yang telah membuat kota ini menjadi bau, dan dia juga yang telah menghilangkan bau itu hanya untuk mendapatkan uang. Artinya orang tua mereka telah dihukum atas perbuatannya, sedangkan mereka dibiarkan untuk hidup. Namun tiba-tiba Becca merasakan sakit pada perutnya dan sepertinya akan melahirkan, sehingga Becca langsung dibawa ke rumah sakit, di mana Kelly dan Gordy akan membaca buku panduan tentang cara melahirkan. Sementara itu tim Grace sangat amat terkejut, karena mereka menemukan lahan kosong yang terdapat gerombolan kalkun. Tentu mereka sangat senang karena usaha mereka tidak sia-sia, dan sekarang telah berhasil menemukan makanan. Di lain tempat, Jensen dan Clark yang marah pada Ellie akan bergabung dengan Campbell dan juga Harry, karena mereka merasa hanya dimanfaatkan oleh Ellie. Dan ya tentu saja hal itu membuat Campbell dapat dengan mudah mempengaruhi pikiran mereka berdua. Bahkan si Campbell akan melakukan kudeta sebelum adanya pemilihan wali kota, karena mereka tahu kalau Ellie akan menang. Namun Luke tidak setuju akan hal itu, karena takutnya akan menimbulkan keributan yang membuat kota ini menjadi tidak aman. Namun Jensen mengancam Luke untuk bergabung dengan mereka. Dan ya mau tak mau Luke pun akan bergabung. Fuck you. Sementara itu dengan hanya membaca buku panduan, Kelly dan Gordy membantu Becca untuk melahirkan. Hingga tak lama bayinya pun lahir. Namun Kelly dan Gordy sangat panik karena bayinya tidak bernapas. Dan di sini Becca ingin sekali melihat bayinya. Dengan cepat Kelly pun langsung melakukan pertolongan pertama. Dan iya, untung saja bayinya kembali bernapas. Kelly pun mengatakan kalau bayinya perempuan. Becca yang melihat bayinya selamat merasa sangat senang. Pagi harinya tim Garda datang ke rumah Ellie. Dan ternyata mereka akan menahan Ellie atas tuduhan akan melakukan kecurangan dalam pemilu. Tentu saja Ellie pun sangat terkejut karena dia tidak akan bermain curang. Tak lama si kampret Campbell datang dan bertanya di mana Ali. Namun Ellie hanya diam saja, sehingga si kampret Campbell mencari di kamar Ellie dan berhasil menemukan Ali. Ali yang melihat Campbell sangat amat terkejut, dan dia pun pura-pura merasa senang karena Campbell akan melepaskannya. Padahal Ali sengaja menghindar dari Campbell yang sering menyakitinya. Gordy mencoba untuk melawan namun Ellie melarangnya, dan meminta pada Gordy untuk pergi. Kemudian sebelum pergi, si kampret Campbell menyuruh pada Ali untuk meludahi wajah Ellie sebagai bentuk balas dendam. Tentu Ali pun merasa ragu untuk melakukannya. Namun Ali tak punya pilihan lain karena dia sangat takut pada Campbell.
Dan Ellie juga telah memberikan kode pada Ali untuk melakukannya. Kemudian mereka berkumpul di gereja, dan Lexi mengatakan tidak akan ada pemilihan wali kota. Karena sekarang Ellie dan Will telah ditangkap, di mana mereka mencoba untuk bermain curang dalam pemilu. Helena pun yang mendengarnya merasa tidak percaya. Namun di sini Luke mengatakan pada semua orang bahwa dia mendengar kalau Ellie dan Will akan melakukan segala cara untuk menang. Salah satunya dengan menukar surat suara. Oleh karena itu, sekarang Lexi bersama dengan Harry akan menggantikan Ellie sebagai wali kota yang baru. Tentu saja banyak dari mereka yang tidak setuju karena Harry sangat arogan. Dan sebagian dari mereka tidak percaya kalau Ellie akan bermain curang. Kemudian tim Garda membawa Ellie ke hadapan semua orang. Tentu mereka pun yang melihatnya sangat kesal dan memanggil Ellie dengan sebutan pengkhianat. Harry mengatakan selama ini kita percaya pada Ellie. Namun sekarang dia malah berkhianat pada kita semua. Ellie bilang apa yang dikatakan oleh Harry ataupun Campbell semuanya tidak benar. Namun mereka tidak percaya. Bahkan mereka melempari Ellie dengan batu. Lexi pun menenangkan mereka semua dan mengatakan mulai dari sekarang akan baik-baik saja. Semuanya akan diurus oleh Harry dan juga dirinya. Tak lama tim Gris telah kembali dan bertanya apa yang terjadi. Jensen mengatakan kalau Ellie akan ditahan dan dia bukan lagi pemimpin kita. Ellie kemudian bertanya pada Gris bagaimana hasilnya. Gris mengatakan telah berhasil menemukan makanan dan juga sumber air. Tentu hal itu membuat Ellie sangat senang. Meskipun sekarang Ellie terancam akan dihukum mati. Ellie pun mengatakan pada mereka berdua kalau ini belum selesai dan kalian akan menyesal. Namun Harry menyuruh pada tim Garda untuk membawa Ellie pergi. Dan ya, entah apa yang terjadi. Tiba-tiba saja scene berpindah pada seorang wanita tua yang punya seekor anjing. Di sini wanita itu sedang membacakan sebuah cerita pada anak-anak. Dan di sana juga terlihat ada pengawal. Di mana wanita tua ini bercerita tentang para remaja yang bertahan hidup di sebuah kota mati. Namun dia menceritakan dalam sudut pandang yang berbeda. Bahkan di sana ada sebuah monumen untuk mengenang para remaja itu. Intinya wanita ini mengatakan, para remaja itu berpikir mereka sedang bermimpi. Dan sepertinya wanita tua ini adalah ibu dari Ellie dan juga Cassandra. Dan dengan begitu season 1 pun tamat coy. Ending yang sangat menggeliarkan. But she did not believe they were there. Often in her dreams, she saw them in just the dream. Oke cuy, saya nggak tahu pasti apa yang terjadi pada mereka. Karena sampai sekarang musim yang keduanya belum ada cuy. Namun ada 7 teori yang mungkin saja masuk akal. Yang pertama sebenarnya para remaja itu telah mati. Di mana mereka mungkin saja meninggal akibat kecelakaan saat akan pergi berkemah. Dan arwah mereka terjebak di kota West Ham. Yang sekarang mereka sebut dengan kota Newham. Teori yang kedua mereka diculik karena kesalahan orang tua mereka. Di mana yang telah menculik mereka adalah Pfeiffer. Di mana Piper sangat marah jasanya untuk menghilangkan bau itu tidak dibayar. Teori yang ketiga mereka ada dalam dimensi lain. Di mana ketika pergi berkemah bis mereka tak sengaja telah masuk ke dalam dimensi lain. Karena Gordy melihat bulan dan juga bintang-bintang tidak ada dalam posisinya. Teori yang keempat mereka telah pergi ke masa depan. Mungkin saja di masa depan orang tua mereka memang telah pergi. Karena ada sesuatu yang membuat mereka meninggalkan kota Newham. Dan jika itu benar adanya, maka mereka harus mencari cara untuk kembali ke masa sekarang untuk mencegahnya. Teori yang kelima mereka semua sedang dalam simulasi, di mana seseorang sengaja melakukannya untuk melihat bagaimana caranya mereka bertahan hidup di kota itu tanpa orang tua. Dan mungkin saja orang tua mereka terlibat dalam hal ini. Teori yang keenam itu semua hanyalah mimpi. Mungkin di sini mereka sedang bermimpi dan mimpi mereka saling terhubung. Dan mereka berpikir mimpi itu adalah sebuah kenyataan. Dan teori yang ketujuh, di mana orang tua mereka bersama dengan pemerintah melakukan sebuah eksperimen yang sangat gila. Karena mungkin saja yang telah membunuh Cassandra adalah ibunya sendiri. Di mana ketika Cassandra mati ada suara sepatu hak. Dan di akhir episode ada anjing yang sama saat Cassandra terbunuh. Karena dengan adanya Sandra di kota itu, maka mereka pun akan bertahan hidup dengan mudah. Dan mereka ingin tahu apa yang akan terjadi jika Cassandra tidak ada. Namun ya semua itu hanyalah teori cuy. Kita akan tahu kisahnya dalam season yang kedua. Namun sampai sekarang tidak ada kabar kapan akan tayang.
Ya udahlah cuy, sampai jumpa di video berikutnya. Arigato gozaimasu, gambate, wassalam.